Kita ngumpul ini ngapain? Kita ngumpul baca doa apa? Doa akhir tahun sama awal tahun. Dari kumpulan kita kali ini, kita diberikan pengetahuan bahwasanya tahun menurut Islam itu tahun yang ini. Ya, tahun barunya Islam tahun yang ini. Bukan yang tahun Desember, akhir Desember, malam tahun barunya Masehi itu. Malam tahun barunya orang kafir. Ente kalau pengen rayain malam tahun baru yang seperti ini, karena ini ajaran Islam. Jadi kayak seakan-akan perkumpulan Muharraman, perkumpulan awal Muharram di masjid, di musola itu ingat kalau tahun barunya Islam itu ya malam ini. Paham tuh? Jadi kalau dulu misalkan malam tahun baru ngajak istri atau pacar jalan, beli baju, makan-makan. Nah sekarang diganti. Kalau menyenangkan istri jangan malam tahun baru orang kafir malam ini. Nah habis ini kita ambil isya, habis sholat isya selesai. Pulang ajak istrinya jalan, makan, senengin istrinya, beliin hadiah. Nah itu. Jangan pas malam tahun baru orang kafir nanti senengin bini. Yang di atas istri-istrinya minta sama suaminya. Ya, minta sama Bang Habibie itu. Suruh minta habis sholat isya minta hadiah misalkan. Sama Bang Doni minta hadiah. Sama Bang Jodoh minta hadiah istrinya sama suaminya. Jangan malam tahun baru kafir dia jalan-jalan. Tahun baru Islam dia nggak nyenengin bini. Enggak, niat sunnah Nabi Muhammad SAW. Niatkan, ya Allah, saya ngajak istri saya jalan, kasih saya istri saya hadiah atau makan enak. Pertama karena niat untuk nyenengin mereka. Yang kedua karena saya ingin menunjukkan rasa gembira saya untuk tahun baru Islam. Hakalah. Akhirnya ya ikhwan. Wahakala. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan nih, kita sekarang udah masuk ke tahun baru ya. Tahun berapa berarti? 1447. Berarti berapa detik yang lalu? 1446. Pertanyaannya adalah apa yang udah kita lakukan di tahun kemarin? Kita udah masuk tahun baru nih. Apa yang udah kita lakuin? Nah, amalan apa yang udah kita berikan kepada Allah? Ibadah apa yang udah kita kasih ke Allah? Apa yang udah kita tunjukin ke Rasulullah SAW? Kita tambah taat, justru tambah jauh dari Allah. Kita tambah dekat sama Nabi Muhammad, apa justru melupakan Nabi Muhammad SAW? Apa yang udah kita lakuin? Buku apa yang sudah kita tutup? Tahun kemarin kita udah buka buku baru dan malam ini kita tutup, kita buka buku yang baru. Itu buku kemarin kita tutup pakai apa? Makanya alhamdulillah ulama itu memberikan kita anjuran setiap akhir tahun, masuk awal tahun kita baca doa. Biar apa? Biar tahun kita ditutup pakai doa. Buka awal tahun juga pakai doa. Walaupun memang kalau ini bid'ah, Nabi Muhammad gak pernah lakuin. Memang betul Nabi Muhammad udah insan yang sempurna, para sahabat amalannya sempurna. Tapi kita ini yang masih suka maksiat, yang taatnya jarang-jarang, sholatnya masih kesiangan, kadang gak sholat sampai sekarang juga gak digodok, puasanya belum digodok. Ya sangkanya untuk akhir tahun kita pakai perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulama-ulama zaman dulu itu makanya mereka melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan di antara mereka itu setiap akhir tahun pengen masuk awal tahun dia panggil keluarganya sama anak-anaknya, dia panggil istri dan anak-anaknya dikumpulin. Dikasih apa? Satu orang satu dikasih buku sama pulpen. Ya Allah, tulis kata abahnya. Tulis sekarang kita malam ini masuk tahun baru. Ya Allah, tulis apa yang akan kalian lakukan di tahun ini. Ayo, target apa yang akan kalian lakukan? Contoh, tahun lalu kalian udah sholat 5 waktu istiqomah, gak pernah tinggal. Tahun ini tambah sunnahnya. Tahun lalu sholat sunnah duha, tapi belum sholat tahajud. Tahun ini kasih target sholat tahajud, gak sholat duha doang. Ya, tahun lalu cuma ngerjain yang fardu-fardu sama yang sunnah, sedekahnya gak pernah. Tahun ini sedekah. Ya, tahun lalu kita subhanallah masih suka maksiat ini, tahun ini jangan dilakukan. Suruh tulis tuh target-target yang akan dilakukan untuk tahun ini.
Biar apa? Biar jadi tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sebaik-baiknya orang mukmin adalah man kana yaumuhu khairun min amsih, yang mana harinya lebih baik daripada hari sebelumnya. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya. Jangan sama aja tahun kemarin kayak mau tahun sekarang, sama aja. Ya, taatnya gitu-gitu doang, maksiatnya juga masih jalan. Bahkan yang paling rugi adalah orang yang kemarinnya masih mending, sekarang lebih parah. Yang kemarin maksiatnya dikit, sekarang tambah banyak. Yang kemarin gak pernah ninggalin sholat, tahun sekarang malah banyak ninggalin sholat. Nah ini na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang gak diberi taufik oleh Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat alaihi syamsun wa nagasat fihi ajli wa lam yazid fihi amali. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku gak pernah selama hidup di dunia ini rasa nyesel tuh gak pernah. Aku gak pernah di dunia tuh sumpah, gak pernah. Aku di dunia ini gak pernah itu gundah, gak pernah. Di dunia ini aku gundah, sumpah, nyesal, itu cuma satu keadaan doang. Apa itu keadaannya wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, nadami ala yaumin gharabat alaihi syamsun. Aku menyesal kalau seandainya hari udah lewat, ternyata nagasat fihi ajali, umurku berkurang, walam yazid fihi amali, tapi amalanku gak bertambah. Kita itu tiap hari kalau kita pikirkan, kalau kita renungi, tiap hari itu umur kita makin berkurang, bukan bertambah. Ya, jangan dikira ulang tahun itu tambah umur, kurang umur, makin dekat kita dengan kematian. Kemarin kita subhanallah, mungkin umur kita sekian, sekarang masuk hari ini umur kita berkurang 1 hari, besok umur kita berkurang 2 hari, begitu seterusnya. Umur kita udah kurang berapa tahun nih? Tinggal beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa hari, bahkan mungkin berapa jam lagi kita menuju kematian, kita menuju ajal kita. Maka dari itu Abu Bakar menyesal, ya Allah, umur saya berkurang tapi amalan saya nggak pernah bertambah. Pertanyaannya, kita pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Padahal Nabi udah ngomong 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi Muhammad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan orang yang dapat sarjana, bukan orang yang gajinya tinggi, bukan orang yang jadi doktor, bukan orang yang pintar IT, bukan yang jadi kepala dalam rumah tangga, bukan yang jadi pemerintah, bukan yang jadi RT, bukan yang jadi RW, bukan yang pintar itu duniawi. Kata Nabi Muhammad, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsah, orang yang bisa mengintrospeksi dirinya. Dia tahu, ya Allah, kemarin saya ngelakuin begini ya Allah, besok gua gak mau ngelakuin lagi ya Allah. Ya Allah, kemarin saya ninggalin sholat, besok saya gak mau ninggalin sholat. Ini yang cerdas, ini orang yang pintar. Jadi jangan bangga dengan sarjananya, jangan bangga dengan gajinya. Ente sekarang di dunia mungkin pangkatnya tinggi, gajinya besar, bisa beli apa aja, tapi di akhirat ente yang paling miskin. Ketahuilah, orang yang paling kaya di sisi Allah, al-ghani ghinan nafas. Orang yang kaya itu adalah kaya hati. Dia yang selalu mengintrospeksi diri. Maka dari itu, kita masuk tahun baru introspeksi. Kemarin kita ngelakuin apa aja? Maksiatnya apa aja? Nah, tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah masih kasih kita kesempatan, mumpung nafas masih bisa ngalir di hidung kita, mumpung darah masih mengalir dalam nadi-nadi kita, mumpung jantung masih berdetak, mumpung kaki masih bisa bergerak, anggota tubuh masih bisa kita gerakkan, lisan masih kita bisa gerakkan, hati masih bisa merenung, otak masih bisa berpikir, pakai itu. Fala takun kasaimah, jangan jadi binatang yang nggak bisa mikir, kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Betul ya ikhwan. Maka dari itu mudah-mudahan tahun lalu dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Masuk tahun sekarang kita minta sama Allah, ya Allah beri taufik untuk
kita bisa istiqomah dalam ibadah. Allah kasih kita taufik untuk bisa istiqomah meninggalkan kemaksiatan dan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah kita buka tahun baru kita tadi. Alhamdulillah kita baca doa, kita baca Yasin, Ummul Quran, kita baca baca Al-Quran yang mana itu kalamullah, perkataannya Allah. Kemudian saya ingin ngasih wasiat, kita malam ini malam Jumat. Ingat, malam ini malam Jumat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Akhdiru alayya salatan lailatal fi lailatil gharra wa yawmil adha fi lailatil gharra wa yawmil azhar." Perbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Kita malam ini bukan cuma sekedar malam 1 Muharram, tapi juga malam Jumat. Kemuliaan malam 1 Muharram sangat mulia. Malam ini menjadi doa yang nggak bakal ditolak sama Allah. Jadi orang yang berdoa di malam ini insya Allah diterima oleh Allah. Kemudian malam ini juga malam Jumat, berkumpul 2 malam yang mulia di satu tempat, di satu waktu. Ya, jadi bukan cuma malam 1 Muharram, tapi juga malam Jumat. Kita udah baca Al-Quran, kita udah baca doa, tinggal baca sholawat. Berbanyak kata Nabi Muhammad, bukan cuma baca tapi berbanyak. Kata ulama, aqallul aktsar, paling sedikitnya banyak itu 300. Ya, paling sedikitnya hitungan banyak adalah 300. Jadi kalau bisa ntar pulang ke rumah ngomong sama keluarganya, ayo baca sholawat sama-sama. Berapa kali? 300 kali. Niatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan pelit. Jadi ngeluarin harta banyak bisa, tapi ngasih Nabi Muhammad cuma dengan sholawat tanpa harus pakai uang, masa nggak bisa? Cuma 300. Sholawatnya apa, Beb? Apa aja terserah. Mau sholawat tibil qulub, sholawat nuri gasari, apa aja sholawatnya. Kalau mau sholat yang pendek bisa, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 300 kali sebelum tidur kalau bisa. Mudah-mudahan mimpi bisa ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu, maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian Muharram ini juga bulan yang sangat mulia. Puasa di bulan ini pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam Ihya, Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis yang bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man shama salasata ayyamin min syahri haram, al-khamis wal jum'ah was sabt, kataballahu ta'ala lahu ibadata 70 am." Siapa orang yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan Muharram, puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ingat, 3 hari berturut-turut, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Apa ganjarannya dari Allah? Kata Nabi Muhammad, kataballahu ta'ala lahu ibadata 70 am. Allah kasih atau beri dia pahala selayaknya dia ibadah 700 tahun. Allah kasih dia pahala ibadahnya selama 700 tahun. Maknanya apa? Kalau kita puasa 3 hari tersebut, Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut di bulan Muharram, itu kayak seakan-akan kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah selama 700 tahun. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Nggak perlu sholat banyak-banyak, nggak perlu puasa banyak-banyak. Ternyata dengan ibadah yang mungkin sedikit aja, pahalanya di sisi Allah sangat besar. Bahkan diriwayatkan di hadis yang lain, man shama akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram, ja'alahu Allahu lahu ta'ala kaffarata 50 sanah wa sawma yaumin min al-Muharram bi sawmi 30 yauman. Siapa orang yang berpuasa di akhir Dzulhijjah dan di awal Muharram, ya berarti tadi dia puasa, besok puasa lagi, itu pahalanya di sisi Allah apa? Allah ampunkan dosa dia selama 50 tahun. Allah ampunkan dosa dia selama 50 tahun cuma gara-gara puasa 2 hari. Puasa akhir Dzulhijjah sama awal Muharram. Maknanya apa? Tadi sama besok ya. Cuman kalau tadi nggak sempat gimana, Beb? Besok puasa. Apa pahalanya? Wa shaumi yaumin minal Muharram
bisawmi 30 yawman. Hitungannya itu pahalanya di sisi Allah 1 hari bulan Muharram ente puasa itu kayak ente puasa 30 hari. Nah, 1 hari puasa di bulan Muharram kayak 30 hari puasa full. Selama Muharram dia puasa, tinggal kali aja 30 kali 30 berapa? 900 hari berarti. Nah itu. Nah, tamam dari sekitar kita nggak bisa, masa nggak bisa sih puasa cuma sehari doang? Ya, kalau nggak bisa seenggaknya melakukan ibadah yang lain. Nah itu, pokoknya intinya rangkumannya pada malam hari ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian. Yang pertama selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, jadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi dan Allah muliakan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni.